Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Desain Penelitian dan Proposal Penelitian. Next. Kelompok 4 beranggotakan yang pertama ada Intan Putri Oktavia dengan NPM 0050, Fahru Rizal dengan NPM 0051, Aisyah Sahda dengan NPM 0053, dan Neni Fatmawati dengan NPM 0064. Next. Selanjutnya adalah materi yang pertama yaitu pengertian desain penelitian. Desain penelitian yaitu desain yang mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Bagian-bagiannya terdiri atas judul penelitian, penegasan masalah, alasan mengadakan penelitian, tujuan meneliti, kegunaan hasil penelitian, landasan teori, penelaah kepustakaan, metodologi, langkah-langkah jadwal kerja, dan pembiayaan. Next. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Ada 3. Yang pertama studi deskriptif. Studi deskriptif yaitu penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek berupa individu, organisasional, industri, atau perspektif lain. Yang kedua ada studi eksplorasi, yaitu memahami karakteristik fenomena atau masalah yang diteliti karena belum banyaknya literatur hasil penelitian yang membahas masalah tersebut. Terdiri atas survei pengalaman, analisis data sekunder, studi kasus, dan uji coba. Yang ketiga yaitu pengujian hipotesis, yaitu di mana penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Next. Materi yang selanjutnya yaitu variabel dan hubungan antar variabel. Yang pertama ada hubungan korelasional, yaitu asosiasi antara variabel yang satu dengan variabel lainnya yang bukan merupakan hubungan sebab akibat. Dan yang kedua adalah hubungan sebab akibat, di mana hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada horizon waktu. Yang pertama studi tahap 1 yaitu tipe penelitian yang datanya dikumpulkan sekaligus dalam satu tahap. Yang kedua ada studi cross-seksional atau time series, tipe studi satu tahap yang ditanya beberapa subjek pada waktu tertentu. Yang ketiga studi jangka panjang, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui pola kecenderungan, hubungan kausal komparatif, dan hubungan sebab akibat di mana memerlukan lebih dari satu tahapan yang berbeda. Next. Selanjutnya, sampel analisis. Sampel analisis adalah sebagian elemen atau unit dari populasi yang dipilih untuk menjadi objek penelitian. Berdasarkan objek yang diamati, yang pertama individual, yaitu unit analisisnya ialah dari individual. Yang kedua kelompok, unit analisisnya ialah kelompok, misalnya kelompok kerja, satuan tugas, bagian, seksi, atau departemen. Yang ketiga organisasional, penjumlahan dari seluruh data individual pekerja yang menjadi anggota suatu organisasi. Yang terakhir ada berdasarkan tingkatan. Yang pertama perusahaan, yaitu menganalisis kinerja suatu perusahaan. Yang kedua industri, membandingkan beberapa perusahaan dalam satu industri. Yang terakhir ada negara, melibatkan ruang lingkup negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Yang selanjutnya itu ada pengertian proposal penelitian. Adalah sebuah dokumen yang secara sistematis mendokumentasikan semua ide dan rencana penelitian sehingga tidak mudah terlupakan, tidak mudah berubah tanpa alasan ilmiah dan menjadikan penelitian sebagai aktivitas ilmiah yang mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta berlandaskan pada kaidah-kaidah ilmiah. Next. Yang selanjutnya ada fungsi proposal penelitian. Yang pertama, alat refleksi untuk mengkomunikasikan ide dan strategi penelitian secara sistematis kepada pembaca. Yang kedua yaitu suatu praktik antara peneliti dan pembaca atau pemberi dana. Dan yang ketiga itu ada rencana dengan memberikan gambaran rinci tentang tujuan, metode, dan langkah penelitian yang akan dilakukan. Next. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Maksudnya yaitu format dan bentuk proposal penelitian. Proposal penelitian mengemukakan dua hal pokok. Yang pertama itu masalah penelitian. Suatu yang ingin diketahui atau dipecahkan atau diatasi oleh peneliti melalui prosedur ilmiah. Yang kedua itu metodologi penelitian, tentang metode-metode yang dipergunakan dalam penelitian. Next. Dalam format lengkap itu ada beberapa pokok. Yang pertama yaitu judul, dan yang kedua itu latar belakang. Penelitian dilakukan karena adanya masalah. Masalah penilaian ini menunjukkan adanya gap antara kesenjangan antara teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Untuk itu, para calon peneliti harus mampu menunjukkan kesenjangan yang terjadi dalam alinea yang ada pada bagian latar belakang. Yang ketiga yaitu rumusan masalah. Merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian peneliti, sebab pertanyaan ini menjadi titik sentral yang menjadi landasan semua aktivitas peneliti. Kegiatan penelitian dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, dan untuk itu perumusan pertanyaannya harus benar-benar dirumuskan dengan baik. Dan yang keempat yaitu tujuan penelitian. Pada bagian ini umumnya hanya mengcopy paste apa yang ada pada bagian rumusan masalah atau fokus penelitian, sebab tujuan penelitian adalah mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian merujuk pada siapa saja yang akan menerima manfaat dari hasil penelitian dilakukan. Dalam hal ini terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, dan yang kedua itu manfaat secara praktis. Yang keenam itu ada tinjauan pustaka, dan yang ketujuh ada metode penelitian. Adalah cara-cara yang dilakukan oleh calon peneliti untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Oleh karena itu, metode merupakan cara kerja yang akan dilakukan, maka sifatnya adalah sudah operasional. Artinya dalam bagian ini sudah tergambarkan secara konkret kegiatan apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Yang terakhir itu adalah referensi. Next. Nah, di sini ada beberapa bentuk. Yang pertama yaitu bentuk kualitatif, memahami fenomena lapangan, sehingga berangkatnya dimulai dengan mencari data lapangan dari situs atau lokasi di mana fenomena itu terjadi. Yang kedua itu kuantitatif, menjelaskan fenomena lapangan dengan cara menguji teori, sehingga calon peneliti berangkatnya adalah dengan mengkaji berbagai teori yang berkaitan dengan variabel-variabel yang akan diuji. Next. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari kelompok kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.